warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Yang terhormat Bapak Fadlil Ikram, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Primagraha. Perkenalkan, nama saya Hayatun. Saya akan memaparkan tentang media pembelajaran kontekstual berbasis TIK atau yang disebut dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saat ini, teknologi komputer tidak lagi digunakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata word processor, tetapi juga digunakan sebagai sarana belajar multimedia yang memungkinkan peserta didik membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Sajian multimedia berbasis komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur pemakaian informasi dan pesan, komputer dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari, mengajarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Saya akan menjelaskan dengan detail tentang pembelajaran kontekstual berbasis TIK. Di antaranya, yang pertama, media pembelajaran berbasis komputer, dan yang kedua, strategi pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK, dan yang ketiga, pemanfaatan Microsoft PowerPoint, dan yang terakhir, inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran kontekstual berbasis komputer. Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan kegiatan produksi audio-visual. Pada tahun-tahun belakangan, komputer menjadi primadona perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan dalam bidang kegiatan pembelajaran. Ditambah dengan teknologi jaringan dan internet, komputer seakan menjadi primadona dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, kita harus mengetahui dahulu pengertian konsep abstrak dan konkret dalam proses komunikasi penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa isi yang dituangkan dengan simbol-simbol ke dalam komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Proses ini dinamakan encoding. Penafsiran simbol-simbol komunikasi tersebut oleh siswa dinamakan decoding. Aplikasi komputer dalam pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual learning. Memakai komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan saat ini telah memungkinkan pemakaiannya melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. Berbagai interaksi pembelajaran dapat berlangsung dengan tersedianya medium komputer dalam memberikan umpan balik feedback yang secara pada pemakainya. Gambar di atas menjelaskan bahwa
Selama proses pembelajaran berlangsung, ada kalanya penafsiran yang dimiliki peserta didik berhasil dan ada kalanya tidak. Kegagalan atau tidak keberhasilan komunikasi dalam memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat, atau diamati dikenal dengan istilah Bayes noise. Semakin banyak verbalisme, maka semakin abstrak pemahaman yang diterima. Karakteristik dan kemampuan masing-masing media perlu diperhatikan oleh guru dan mereka dapat memilih media mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sebagai contoh, mesin kaset audio merupakan mesin auditif yang mengajarkan topik-topik ajaran yang bersifat verbal seperti pengucapan, pronunciation, bahasa asing. Untuk pengajaran bahasa asing, media ini tergolong tepat karena bila secara langsung diberikan tanpa media, sering terjadi ketidaktepatan yang akurat dalam pengucapan, pengulangan, dan sebagainya. Pembelajaran efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian pengalaman belajar. Pembelajaran efektif menguatkan praktek dalam tindakan. Sejumlah variabel sebaiknya dijadikan pertimbangan ketika guru menyeleksi model pembelajaran. Strategi dan metode yang akan digunakan. Variabel-variabel dan metode tersebut antara lain: yang pertama, hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan, dan yang kedua, urutan dan pengalaman atau pembelajaran sequence yang selaras, dan yang ketiga, tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa, degree, dan yang keempat, pola interaksi yang memungkinkan, dan yang terakhir yaitu yang kelima, keterbatasan praktek pembelajaran yang ada. Sekarang kita akan membahas tentang strategi pembelajaran berbasis komputer. Strategi pembelajaran berbasis komputer mengandung arti bagaimana guru merencanakan kegiatan mengajar. Sebelum ia melaksanakan tugasnya bersama dengan anak didik, strategi merupakan pola umum untuk kegiatan yang harus dilakukan dengan guru untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, namun masih berupa rencana atau planning holistik. Pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran yang melibatkan peran serta komputer. Pembelajaran merupakan proses alamiah mengkonstruksi sesuatu pada alam pikiran manusia, sehingga manusia mendapatkan pengetahuan yang berbeda dengan sebelumnya. Secara alamiah pula pembelajar akan mendapatkan sebuah pengalaman baru. Manusia pada umumnya telah melakukan kegiatan belajar terus-menerus dengan melibatkan peran serta perangkat apapun. Strategi pembelajaran yang dapat diimplementasikan seorang pendidik terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya, yang pertama, karakteristik strategi pembelajaran langsung, direct instruction. Dan yang kedua, karakteristik strategi tidak langsung, dan yang ketiga, karakteristik pembelajaran interaktif. Dan yang keempat, strategi belajar melalui pengalaman, dan yang terakhir, strategi pembelajaran mandiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika video ini banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.